Halo teman-teman, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai konsep budaya organisasi. Pembahasan yang pertama adalah definisi budaya organisasi. Menurut Andrew Pettigrew, budaya organisasi adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. Menurut Stanley Davis, budaya organisasi adalah keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai pedoman perilaku di dalam organisasi. Menurut Charles Hampton Turner, budaya organisasi adalah pandangan hidup, cara pandang sebagai dasar untuk bertindak, mengungkapkan perasaan, berpikir, yang semuanya merupakan hasil pembelajaran sekelompok orang yang tidak disebabkan karena faktor keturunan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah nilai dan norma yang dimiliki, diyakini, dan dijalankan bersama oleh suatu organisasi dan dijadikan sebagai identitas organisasi. Pembahasan yang kedua adalah tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, misalnya cara berpakaian, simbol-simbol fisik, seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, misalnya seperti kedisiplinan dan makna prestasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Misalnya adalah adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi diantaranya, yang pertama adalah budaya organisasi sebagai penentu batas-batas perilaku, dalam arti dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dipandang baik atau tidak baik, serta menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, budaya organisasi dapat menumbuhkan jati diri suatu organisasi dan para anggotanya. Yang ketiga, budaya organisasi dapat menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individual atau kelompok sendiri. Yang keempat, budaya organisasi sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi. Dan yang kelima, budaya organisasi sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Pembahasan yang keempat adalah sifat budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah budaya organisasi adaptif, yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua adalah budaya organisasi tidak adaptif, yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Pembahasan yang kelima adalah manfaat budaya organisasi. Manfaat yang pertama adalah membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan di dalamnya. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Dan yang keempat, menjaga stabilitas organisasi, di mana komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Pembahasan yang keenam adalah proses penciptaan budaya organisasi.
Menurut Robbins dan George, pada tahun 2008, proses penciptaan kultur terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Dan yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Pembahasan yang ketujuh adalah konsep nilai budaya organisasi. Terdapat 3 konsep nilai. Yang pertama adalah value atau nilai, yaitu keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua, espouse values atau nilai yang mendukung, adalah nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Dan yang ketiga adalah innate value atau nilai yang diperankan, yaitu nilai dan norma yang dimiliki karyawan, misalnya sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Selanjutnya adalah skema integrasi nilai tumbuhnya budaya organisasi. Menurut Carroll dalam Suyono pada tahun 2004, skema integrasi nilai tumbuhnya budaya organisasi dibentuk melalui penggabungan beberapa nilai, seperti nilai-nilai pribadi, nilai yang dipersepsikan atas produk, nilai pemegang saham, nilai masyarakat, dan nilai yang dipersepsikan sebagai tujuan bersama. Kemudian, nilai-nilai ini dibedakan menjadi nilai konsumen, nilai manajemen, dan nilai karyawan, sehingga ketiga nilai ini diintegrasikan menjadi nilai bersama sehingga tumbuhlah budaya organisasi. Selanjutnya adalah bagaimana budaya organisasi terbangun. Berikut adalah gambar mengenai tahapan atau proses bagaimana budaya organisasi dapat terbangun. Proses yang pertama adalah filsafat pendiri organisasi. Maksudnya adalah kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Tahap yang selanjutnya yaitu kriteria seleksi. Setelah kriteria seleksi yaitu mengarah pada manajemen puncak dan sosialisasi. Pada manajemen puncak, tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Kemudian, organisasi harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini dinamakan dengan sosialisasi. Proses selanjutnya adalah budaya organisasi, yaitu kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol-simbol dari, dan bahasa. Selanjutnya adalah sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan tujuan organisasional maupun individual. Sosialisasi masalah makro meliputi materi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi anggota, sedangkan masalah mikro menyangkut kebijakan, struktur, dan budaya organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis budaya organisasi. Menurut Stephen Robbins pada tahun 2006, budaya organisasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah network culture, yaitu budaya organisasi yang anggotanya diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Budaya ini ditandai dengan tingkat sosiabilitas atau kesenangan bergaul yang tinggi dan tingkat solidaritas yang rendah. Yang kedua yaitu mercenary culture, yaitu budaya organisasi yang fokus langsung pada tujuan. Budaya ini ditandai dengan tingkat sosiabilitas yang rendah
dan tingkat solidaritas yang tinggi. Yang ketiga adalah fragmented culture, yaitu budaya organisasi yang dibuat oleh para individualis, di mana budaya ini rasa memilikinya sangat rendah. Dan yang keempat adalah communal culture, yaitu budaya organisasi yang memberikan rasa memiliki bagi anggota organisasi menilai baik pada persahabatan dan kinerja. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab besok dengan menghindarinya hari ini, oleh Abraham Lincoln. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Terima kasih.